Unggas adalah salah satu jenis hewan yang penting dalam sektor peternakan, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk dapat memperoleh hasil produksi yang maksimal, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah pemberian pakan yang berkualitas dan bernutrisi, sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh unggas tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai komposisi pakan, dan nilai nutrisi pakan pada setiap bahan pakan, yang akan digunakan untuk membuat ransum pakan untuk unggas. Video ini saya buat untuk menjawab semua pertanyaan, dan yang bingung dalam mengelompokkan bahan pakan, dan tidak tahu nilai nutrisi pada bahan pakan tersebut. Tetapi saya akan membuat video tentang nilai nutrisi pada bahan pakan, menjadi beberapa video. Agar di setiap video tidak berdurasi panjang. Saya berharap, jika Anda sudah mengetahui nilai nutrisi pada setiap bahan pakan tersebut, Anda tinggal memasuki nilai nutrisi bahan-bahan tersebut ke sebuah software Excel yang sudah saya upload di video sebelumnya. Untuk link softwarenya, Anda bisa meminta via email. Untuk alamat emailnya, Anda bisa lihat di bawah ini, atau Anda bisa melihat di deskripsi. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot lagi bertanya tentang formula pakan yang ingin Anda buat. Karena, tidak mungkin saya bisa menjawab semua pertanyaan Anda pada hari itu juga. Karena, saya harus menjawab pertanyaan yang sebelumnya, dan banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dalam sehari, saya hanya bisa menjawab maksimal 5 pertanyaan. Mohon maaf jika ada pertanyaan Anda yang belum saya jawab. Agar tidak berdurasi panjang videonya, maka kita masuk ke pembahasan materinya. Komposisi pakan yang baik untuk unggas harus mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal. Nilai nutrisi pakan yang mengacu pada jumlah nutrisi yang ditemukan dalam bahan pakan. Nutrisi yang penting untuk unggas meliputi energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nilai nutrisi pakan dapat diukur dengan menggunakan metode analisis pakan yang mencakup pengukuran kandungan nutrisi dalam bahan pakan. Beberapa parameter yang digunakan dalam analisis pakan unggas meliputi 1. Energi. Nilai energi dalam pakan dapat diukur dalam bentuk kalori. Kalori dalam pakan berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak. 2. Protein. Kandungan protein dalam pakan dapat diukur dalam persen. Kandungan protein dalam pakan yang baik harus memenuhi kebutuhan nutrisi unggas dan dapat bervariasi, tergantung pada jenis unggas, umur, dan tujuan produksi. 3. Lemak. Kandungan lemak dalam pakan dapat diukur dalam persen. Kandungan lemak yang tepat dalam pakan juga bervariasi, tergantung pada jenis unggas, umur, dan tujuan produksi. 4. Serat kasar. Serat kasar merupakan bagian dari pakan yang tidak dapat dicerna oleh unggas. Kandungan serat kasar dalam pakan dapat mempengaruhi pencernaan dan kesehatan unggas. Hati-hati saat menyusun ransum, perhatikan pada ambang batas maksimal serat kasarnya. 5. Mineral. Kandungan mineral dalam pakan dapat diukur dalam persen. Kandungan mineral yang tepat dalam pakan dapat mempengaruhi kesehatan tulang dan sistem reproduksi unggas. Untuk kalsium dan fosfor termasuk dalam kelompok mineral. Jika suatu bahan pakan kekurangan mineral, seperti kalsium dan fosfor, atau unsur nutrisi lainnya, Anda bisa menambahkan di setiap formula pakan yang ingin Anda buat, dengan menambahkan mineral feed suplemen dan premix. 6. Asam amino atau amino acid. Asam amino merupakan komponen penting dalam protein. Kandungan asam amino dalam pakan dapat mempengaruhi kualitas protein dan pertumbuhan unggas. Untuk metionin dan lisin, merupakan nutrisi dalam asam amino. Jika sebuah bahan pakan kekurangan asam amino, maka Anda bisa menambahkan vitamin yang mengandung asam amino, untuk melengkapi asam amino pada bahan pakan tersebut. 7. Vitamin. Kandungan vitamin dalam pakan dapat diukur dalam persen. Kandungan vitamin yang tepat dalam pakan dapat mempengaruhi kesehatan dan produksi unggas. Untuk memenuhi dan melengkapi vitamin yang terkandung pada bahan pakan tersebut, Anda bisa menambahkan vitamin yang dapat diberikan lewat air minum. Dalam memilih pakan untuk unggas, penting untuk memperhatikan nilai nutrisi yang ada dalam bahan pakan tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa unggas mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal. Bahan pakan dikelompokkan menjadi 4 sumber nutrisi, yaitu sumber nutrisi energi, sumber nutrisi protein, sumber nutrisi mineral, sumber nutrisi penguat. Bahan pakan apa saja yang termasuk dari keempat sumber nutrisi tersebut? 1.
Kelompok bahan pakan nutrisi sumber energi, yaitu jagung, bekatul atau dedak padi, polar atau limbah samping gandum, nasi aking, onggok kering atau ampas singkong, dari limbah samping tepung tapioka, atau tepung kanji. Sorghum atau cantel, atau juga sering disebut jagung cetrik, tepung rumbia atau sagu, tepung kulit kopi, bungkil kelapa sawit. Yang pertama, nilai nutrisi pada bahan pakan pada jagung. Untuk bahan pakan yang lainnya, saya akan bahas di video berikutnya. Nilai nutrisi pada jagung, yaitu protein kasar 8%, energi metabolisme 3.300 kilokalori, serat kasar 3,78%, lemak kasar 4,5%, kalsium 0,2%, fosfor 0,3%, metionin 0,18%, dan lisin 0,2%. 2. Kelompok bahan pakan sumber nutrisi protein, yaitu tepung ikan, tepung kepala udang, tepung bekicot, tepung keong mas, tepung maggot BSF, bungkil kacang kedelai, bungkil kacang tanah, bungkil kelapa atau kopra, ampas tahu, tepung ikan ruca, tepung bulu ayam, tepung kepiting, tepung azola. Saya akan memberi bocoran nilai nutrisi tepung ikan dan tepung kepala udang. Dan untuk bahan pakan lainnya, saya akan bahas di video berikutnya. Yang pertama, tepung ikan, nilai nutrisinya yaitu protein kasar 49,5%, energi metabolisme 2.960 kilokalori, serat kasar 2,98%, lemak kasar 9,54%, kalsium 2,46%, fosfor 4,6%, metionin 1,79%, dan lisin 5,07%. Yang kedua, tepung kepala udang, nilai nutrisinya yaitu protein kasar 31,58%, energi metabolisme 2.204 kilokalori, serat kasar 18,71%, lemak kasar 4,09%, kalsium 14,37%, fosfor 2,32%, metionin 0,86%, dan lisin 1,15%. 3. Kelompok bahan pakan sumber nutrisi mineral yaitu tepung bekicot, tepung cangkang telur, tepung cangkang keong mas. Nilai nutrisi pada tepung cangkang bekicot yaitu protein kasar 5%, energi metabolisme 242 kilokalori, serat kasar 1%, lemak kasar 0%, kalsium 30,64%, fosfor 0,46%, metionin 0%, dan lisin 0%. Untuk nilai nutrisi pada tepung cangkang telur dan cangkang keong mas, akan dibahas di video berikutnya. 4. Kelompok bahan pakan sumber nutrisi penguat yaitu tepung daun indigofera, tepung daging dan tulang, tepung darah, tepung daun kelor, tepung cacing tanah. Untuk nilai nutrisi tepung daun indigofera yaitu protein kasar 26,7%, energi metabolisme 3.788 kilokalori, serat kasar 15,13%, lemak kasar 3,3%, kalsium 0,52%, fosfor 0,34%, metionin 0,43%, dan lisin 1,57%. Untuk nilai nutrisi pada tepung daging dan tulang, tepung darah, tepung daun kelor, tepung cacing tanah, akan dibahas di video berikutnya. Sekarang Anda sudah mengetahui dan memahami pengelompokan bahan pakan untuk sumber nutrisi. Jadi, sekarang Anda tidak akan membuat pakan asal-asalan lagi. Anda sambil belajar ilmu nutrisi, dan saya mengamalkan ilmu nutrisi yang saya miliki. Jadi, sama-sama ada manfaatnya, Anda menjadi pintar karena tidak perlu kuliah, dan saya mendapat pahala karena membagikan ilmu yang saya miliki. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komposisi pakan dan nilai nutrisi pakan sangat penting untuk kesehatan dan produksi unggas. Pemilihan bahan pakan yang tepat akan memastikan bahwa unggas mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal. Oleh karena itu, peternak harus memperhatikan komposisi bahan pakan dan nilai nutrisi bahan pakan untuk memastikan kesehatan unggas dan produktivitas yang optimal pada unggas tersebut. Terima kasih Anda sudah menonton video ini hingga selesai. Jika Anda menyukai video ini, dan ingin terus belajar lebih banyak lagi tentang ilmu nutrisi, maka, bantulah channel ini untuk berkembang, dengan cara, bagikan video ini ke teman-teman dan saudara Anda.
Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.